Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025. I love Monday, rekan trader. Seperti biasa rekan trader, di hari Senin, hari yang penuh dengan semangat, kita memulai minggu yang sangat luar biasa ini. Kembali lagi kami menghadirkan analisa harian buat rekan trader, tapi seperti biasanya untuk hari Senin ini kita mengulangi lagi apa yang telah saya berikan, analisa analisa mingguan kita ya. Jadi untuk sekedar untuk mengingat aja apa yang sedang terjadi. Nanti sebelum kita masuk di analisa tema kita dan analisa harian pada hari Senin ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu mari kita coba lihat aja langsung analisa kita, apa yang telah kita prediksikan selama 1 minggu ke depan. Oke, rekan trader, selama 1 minggu ke depan, prediksi kami seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika minggu depan ini kami memprediksikan secara garis besar, memang kami bilang bahwa kemungkinan besar dia masih turun, tapi hati-hati juga rekan trader untuk pembalikan arah, karena secara teknikal pun juga dia udah sampai di level support ya rekan trader ya. Tapi menurut kami dia masih punya peluang turun minimal sampai di 102.218. Setelah itu dia bisa naik lagi, karena secara garis besar juga kita bisa lihat bahwa faktor geopolitik, keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump sangat mempengaruhi arah pergerakan dari dolar Amerika ke depan. Untuk Euro USD, prediksi kami bahwa Euro USD ini masih bisa saja naik sampai level tertinggi itu di seputaran 1.09760, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa turun sampai level terendahnya di 1.05886. Untuk pound sterling sama juga, pound sterling dalam pemahaman kami masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ya minimal sampai di 1.30705, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia juga akan turun sampai di 1.26986. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold secara garis besar kami memprediksikan bahwa gold ini masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekarang memang dia masih tetap berada di 2.900 dan dia akan terus mencoba 2.900 walaupun tekanan pun juga masih saja terjadi rekan trader. Secara garis besar selama 1 minggu ini, 1 minggu kemarin memang gold itu dia naik, tapi 3 hari belakangan ya, hari Rabu, Kamis, Jumat itu ada punya kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Oleh karena itu secara garis besar kami memprediksikan bahwa dia ini masih bisa naik dengan maksimalnya itu di 2.976 dan minimalnya itu dia bisa turun keluar dari zona 2.900 dan berada di 2.866 ya. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang kalau rekan trader lihat sudah sangat jelas kami memprediksikan bahwa dia ini masih punya peluang turun. Ekstrimnya itu dia turun sampai di 145.237, itu ekstrimnya ya. Walaupun peluang untuk mengalami penguatan masih tetap besar, ya masih tetap ada. Oke rekan trader, ini adalah sekilas dari analisa mingguan yang telah saya sampaikan buat rekan trader, karena kami berharap juga analisa ini bisa memberikan sedikit masukan nanti selama 1 minggu ke depan seperti kayak gimana. Dan seperti biasa rekan trader, setiap hari kita punya tema-tema harian. Dan untuk tema hari ini saya mengangkat tentang ya masih seputar Donald Trump. Donald Trump ini kemungkinan besar di tahun 2025 ini man of the year ya, karena di awal pelantikan sampai detik ini Donald Trump sangat mempengaruhi arah pergerakan baik itu ekonomi, politik, perdagangan ya dan lain-lainnya. Oleh karena itu tema yang saya angkat kali ini adalah pasar mengamati tarif Trump dan geopolitik. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pasar mengamati tarif Trump dan geopolitik. Kenapa saya angkat tema ini? Karena tema ini seakan menjadi akan menjadi judul sentral dalam pengembangan atau dalam pergerakan harga ke depan. Kita tahu hari Jumat lalu Donald Trump pun juga sudah menyatakan bahwa dia akan memberikan tarif pertanian untuk negara-negara, termasuk Rusia pun juga akan dikenakan tarif tersebut rekan trader ya. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Karena dari pembahasan tarif ini akan mempunyai efek yang berkepanjangan di segala sisi rekan trader. Apalagi kalau kita lihat dampak yang sangat
dirasakan itu adalah bagaimana setelah tarif ini diberlakukan, itu memberikan dampak yang sangat luar biasa baik itu terhadap dolar Amerika maupun pasangan mata uang lainnya. Akibat tarif ini kita bisa lihat bahwa dolar Amerika semakin tertekan, dan kalau kita lihat secara garis besar pun juga rekan trader, dolar Amerika ini masih punya peluang untuk bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi rekan trader. Hampir selama berapa minggu terakhir ini dolar Amerika itu jatuh rekan trader. Bayangkan, dia itu mulai jatuh itu semenjak pergerakan tarif ini ya. Kalau kita lihat dari tanggal 3 Maret, itu dia jatuh benar-benar rekan trader. Dia jatuh sampai level paling terendah ya, kalau secara garis besar rekan trader bisa lihat ya. Ini beberapa hari ini kan dia sedikit mengalami dari tanggal, kalau rekan trader lihat tanggal 14 bulan 2, dia bergerak ya masih antara 106 ya, 106 sampai 107, dan puncaknya itu pada tanggal 28 bulan Februari. Rekan trader bisa lihat 28 Februari ini dia berada di seputaran 107, tapi setelah itu rekan trader dia mengalami pelemahan terus ya, dan pada tanggal 4 Maret setelah tarif ini diberikan ya, dijalankan, karena tarif untuk Meksiko, Kanada dan Cina tanggal 4 diterapkan. Rekan trader bisa lihat setelah pasca tanggal 4 bagaimana dia ini turun sampai di hari Jumat kemarin selepas non-farm payroll. Dia itu sampai menembus level 103. Walaupun non-farm payroll sedikit memberikan tekanan ya, tapi kita bisa lihat bahwa bagaimana dolar Amerika ini bereaksi sangat luar biasa, dan dia bisa naik ke posisi 103.890. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi imbas dari tarif yang dilakukan, memang dari awal saya bilang memang dia akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, sehingga ini akan memaksakan The Fed untuk mencoba menelaah lagi tentang suku bunga yang akan dikeluarkan ya, karena imbas dari tarif ya pasti akan untuk skala jangka pendek sampai jangka menengah itu akan membuat dolar Amerika mengalami sedikit pelemahan ya. Akan tetapi setelah itu baru dia berubah. Oleh karena itu secara garis besar untuk tema harian kita kali ini, kita udah membahas bahwa tarif Trump, geopolitik masih terus berlangsung. Masalah geopolitik kita bisa lihat bahwa bagaimana ya provokasi dari Ukraina agar Eropa bisa membuat fakta pertahanan sendiri. Karena dirasakan bahwa NATO ini sudah sangat sulit karena Amerika akan mencoba menarik diri dari NATO. Nah, oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Presiden Zelensky ditanggapi oleh Macron, Perdana Menteri Prancis. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa apabila nanti ya fakta ini terbentuk akan juga membuat pasar bergejolak juga rekan trader. Akan membuat pasar bergejolak juga karena apabila fakta pertahanan ini dibentuk ya mau nggak mau face to face dengan Rusia rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat ya, sampai saya salah lagi tidak tampilin wajah saya. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat bahwa pasar memang benar-benar akan terus mengamati permasalahan tarif ini. Karena permasalahan tarif ini dia akan merembes ke masalah-masalah lainnya. Dan apabila itu akan terus berlanjut, artinya perang dagang akan terjadi. Di saat perang dagang terjadi, siapa yang menang, siapa yang kuat dia yang menang. Tapi di saat perang dagang biasanya ya semuanya pada hancur semua rekan trader. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk minggu ini pasar akan terus bergerak. Kebijakan tentang tarif akan terus dilihat. Saya juga baru membaca berita bahwa sampai tanggal 15 apabila kesepakatan dagang yang dilakukan dagang yang dilakukan oleh Donald Trump tidak disetujui oleh Senat, makanya kemungkinan besar pemerintahan akan ditutup untuk sementara ya, biasa seperti kayak gitu jadi anggarannya ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat rekan trader, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump akan sangat mempengaruhi arah pasar ke depan. Oleh karena itu kita akan terus memantau kebijakan-kebijakan tersebut
Karena dari kebijakan tersebut kita bisa melihat arah pergerakan pasar yang akan terjadi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika bergerak hari ini agak sedikit mengalami penguatan. Ya, agak sedikit mengalami penguatan. Walaupun kalau kita lihat di pembukaan pasar terjadi gap, dia turun sampai 103.532. Setelah itu dia agak menguat. Oleh karena itu, analisa saya bisa bilang bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Minimal dia ini akan bisa naik sampai level paling tinggi. Ya minimal nih ya, di seputaran 104.179. Tapi sekali lagi bahwa kemungkinan untuk tetap turun di posisi terendah sangat kuat. Ya saya masih bisa bilang bahwa pengaruhnya dia bisa turun di 103.429. Jadi pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini kemungkinan besar dia akan bergerak antara 103.429 sampai 104.179. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Dulu saya ganti dulu gambarnya, warnanya oke. Oke. Selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini masih di awal-awal ini masih memiliki sedikit koreksi. Prediksi saya kemungkinan dia bisa koreksi ini sampai level paling terendah. Kalau saya bisa bilang bahwa tidak terkemungkinan dia ini akan koreksi sampai level paling terendah itu di seputaran sini 1.07751. Tapi harap diperhatikan juga bahwa kemungkinan untuk naik pun juga masih tetap ada. Ya peluang dia naik sampai di level 1.08650. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini masih memiliki tendensi untuk agak sedikit bearish ya. Peluangnya ya analisa saya dia ini bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 1.28736. Walaupun kemungkinan naik pun juga masih ada dan dia bisa naik sampai di level 1.29440. Nah, ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold masih memiliki tendensi yang kuat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia ini akan mencoba naik, minimal dia akan mencoba kembali lagi ke level 2925, walaupun ketinggian paling maksimum menurut saya sih 2927 sih. Masih tetap bisa dan kemungkinan masih tetap akan terus bergerak sampai ke 2925. Sedangkan bagaimanakah peluang pelemahan? Ya masih tetap ada juga rekan trader. Peluang pelemahan selalu tetap ada. Prediksi saya dia ini masih bisa melemah sampai level paling terendah di seputaran 2908. Prinsipnya dia akan bergerak secara garis besar kalau saya lihat dia akan bergerak itu di seputaran 2900-an ya. Nah ini adalah pola pergerakan yang bisa saja terjadi pada rekan trader. Nah, oke, ini gold. Nah, untuk USD yen Jepang kita lihat bersama-sama. Untuk USD yen Jepang rekan trader sudah sangat jelas kita lihat bahwa USD yen Jepang memang pada saat ini peluang untuk naik masih tetap ada. Prediksi saya dia ini akan mencoba naik sampai level 148.420, tapi tidak terkemungkinan dia juga akan mencoba mengalami pelemahan sampai level terendah itu di seputaran 147.162. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang pada hari ini. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Untuk kalender ekonomi, secara garis besar kalau rekan trader lihat, hari ini kalender ekonomi tidak ada ya. Nanti menurut saya rekan trader sabar, saya pindah dulu. Nah ini. Oke. Nah, ini nanti rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu ada, tapi harap diperhatikan setiap pidato-pidato. Tapi rekan trader harap diperhatikan nanti mulai besok. Nah, baru ada lowongan pekerjaan JLTS. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua, dan hari Rabu pun juga ada, hari Kamis.
yang merupakan data-data yang bisa jadi pertimbangan dalam pergerakan trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.